Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada sedikit informasi terkait P3K pada tahun 2025 ini. Di sini langsung diangkat P3K penuh waktu. Jadi ada tanda tanya. Begini nasib honorer untuk R2 dan R3 teman-teman ya. Jadi setelah Mendagri Tito Karnavian disurati DPR RI teman-teman ya. Langsung saja saya scroll ke bawah terlebih dahulu. Di sini ada informasi honorer untuk R2 itu adalah untuk tenaga XTHK2 teman-teman ya. Kemudian untuk R3 itu adalah yang terdata pada database BKN. Teman-teman di sini sudah memahami dari awal terkait kode R2 dan R3. Nah, kemudian di sini jika honorer R2 dan R3 dinyatakan lulus pada seleksi P3K 2024. Nah, jika dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahap pertama 2024 kemarin, jadi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun, di sini ada namunnya, jika keduanya di atas salah satu dinyatakan tidak lulus. Nah, tidak lulus pada seleksi P3K kemarin 2024 atau tidak mendapatkan kuota formasi, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan surat keputusan dari Menpan RB nomor 16 tahun 2025 kemarin teman-teman ya. Kemudian di sini pengumuman kelulusan P3K 2024 untuk tahap 1 sendiri telah disampaikan teman-teman ya pada tanggal 24 sampai 31 Desember kemarin ya, tahun kemarin Desember 2024 teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa kode yang disertakan dalam pengumuman itu, yang mana kode tersebut harus dipahami para peserta. Nah, jadi di sini untuk kode-kodenya bisa teman-teman pahami yang kemarin ya ada kalau keterangan L yaitu lulus, kemudian R2 itu XTHK2, kemudian kalau R3 itu adalah non ASN yang terdata pada database BKN. Nah, kemudian di sini kalau untuk R4 itu non ASN yang tidak terdata pada database BKN. Kemudian kalau TH itu tidak hadir teman-teman ya. Kalau TMS tidak memenuhi syarat, APS mengundurkan diri. Kemudian kalau DIS itu diskualifikasi. Nah, buat teman-teman sudah memahami ini. Jadi di sini apabila dalam pengumuman itu nama peserta ditandai dengan kode, misalnya kalau kita contohkan ada R2-L yaitu XTHK2 itu dinyatakan lulus. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah terjadi protes oleh para peserta. Nah, jadi di sini hasil pengumuman yang menampilkan kode R2 dan R3 tanpa adanya huruf L. Jadi rupanya banyak menuai protes teman-teman ya. Jadi untuk protes itu dilakukan oleh peserta XTHK2 dan peserta non ASN yang terdata pada database BKN yang dinyatakan tidak lulus atau tidak mencukupi kuota formasi. Nah, jadi bersama aliansinya mereka lantas mendatangi gedung DPR RI teman-teman ya untuk menyampaikan keberatannya karena tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut scroll terlebih dahulu ke bawah ini ya. Jadi menanggapi aspirasi tersebut, jadi DPR RI mengeluarkan surat himbauan teman-teman ya kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian teman-teman ya. Nah, kemudian dalam surat itu DPR meminta Mendagri ya mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu teman-teman ya. Jadi berikut selengkapnya poin-poin penting yang disampaikan DPR RI kepada Mendagri melalui surat bernomor 022 teman-teman ya. Nah, di sini teman ya. Jadi tertanggal 11 Februari 2025. Yang pertama di sini optimalisasi formasi yang berstatus R2 dan R3 segera dipercepat supaya bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu teman-teman ya. Kemudian yang B di sini terkait masalah pembatasan anggaran belanja daerah mengenai kepegawaian yang tidak boleh melebihi 30%. Bisa diberikan kelonggaran teman-teman ya. Jadi kepada daerah tersebut.
Kemudian di sini ada yang C teman-teman ya, mengambil alih mengambil alihan pos anggaran honor P3K teman-teman ya. Jadi sehingga tidak dibebankan kepada daerah. Nah, namun demikian ya teman-teman ya, sampai berita ini dinaikkan ya, belum ada tindak lanjut dari Mendagri, sehingga belum ada pernyataan langsung apakah nanti honorer R2 dan R3 yang tidak lulus bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu teman-teman ya, atau tidak. Nah, di sini yang perlu diketahui, kalau kita lihat di surat keputusan Menpan RB ya teman-teman ya, jadi nomor 16 tahun 2025, yang bahwa kalau kita tidak mencukupi kuota formasi atau kemarin kita tidak lulus, nah jika kita sudah mencukupi atau syarat untuk sesuai P3K pada waktu, jadi jika kita sudah mengikuti CPNS maupun untuk P3K namun tidak lulus ya, kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi teman-teman bisa baca untuk surat keputusan Menpan RB untuk nomor 16 tahun 2025. Nah, begitulah informasi yang dapat Info Penting sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.